Hai guys, balik lagi di YouTube Adelusius, YouTube-nya para pencinta misteri dan konspirasi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas salah satu berita yang lagi lumayan hangat lah ya, tentang salah satu YouTuber mukbang. YouTuber mukbang, di mana YouTuber mukbang ini lagi mengalami fase ada permasalahan lah ya. Nah, permasalahan seperti apa, Jen? Permasalahannya ini si Ceyang ini mengalami kekerasan secara fisik dan mental. Nah, dia punya mantan pacar, dan mantan pacarnya ini mengancam dia untuk menghasilkan uang gitu. Nah, dulunya mereka pacaran. Awalnya sih pacarnya ini perhatian sekali dengan dia. Jadi permasalahannya itu dia yang ini sama si mantannya. Iya, berawal dari sana dulu gitu. Jadi awalnya si pacarnya ini sangat perhatian, tapi lama-kelamaan dia melakukan kekerasan fisik ke si Ceyang ini gitu. Nah, kekerasan fisik dan si Ceyang ini minta putus. Nah, saat minta putus itulah si mantan pacarnya ini mengancam, karena mereka si mantan pacarnya ini punya video antara dia dengan si Ceyang. Nah, dari video itu mulai mengancam untuk tidak putus, untuk melakukan hubungan, sampai akhirnya memaksa si Ceyang ini untuk jadi LC, gitu. Akhirnya untuk jadi LC. Nah, singkat ceritanya sih Ceyang tidak nyaman dengan pekerjaan itu, dan dia pun akhirnya kasih tahu ke mantan pacarnya, gimana kalau aku bikin live streaming aja gitu, di sana akan lebih menghasilkan gitu daripada jadi LC. Nah, dia mencoba untuk live streaming dia. Nah, setelah live streaming ternyata tuh ramai sekali gitu, banyak yang suka dengan video-video mukbangnya gitu kan. Cuman hasil dari videonya ini, YouTube-nya dan segala-galanya itu semua diambil sama mantan pacarnya. Kayak gitu. Terus? Nah, mereka kan dan si mantan pacarnya ini membangun perusahaan. Jadi soalnya dia manajernya. Nah, si Ceyang ini artisnya kayak gitu. Disitulah kenapa dia bisa menguasai uang-uangnya si Ceyang. Jadi gitu. Kayak si yang lo maksud itu adalah si mantannya ini bikin kayak perusahaan manajemen gitu ya? Yang ngurusin Ceyang. Iya. Terus pendapatan Ceyang diambil sama? Iya. Ya, pembagiannya berapa persen sih? Dia kan ada beberapa. Ada satu live streaming di Korea itu si Ceyang ini 30% dan mantan pacarnya 70%. Gitu. Tapi itu yang live streaming yang di Korea itu aja ya. Kayak di YouTube dan lain-lain itu semuanya tuh diambil sama mantan pacarnya gitu. Nah, karena dia udah bangun perusahaan kan dia punya staff yang lain juga. 2 tahun pertama dia dianiaya itu tidak ada yang tahu, hanya mereka berdua. Nah, tahun berikutnya itu staff-staff di perusahaan itu sudah tahu juga kalau si Ceyang ini sering dianiaya gitu. Sampai produsernya pun tahu gitu. Mereka sempat mengancam mantan pacarnya kalau terus-terusan seperti ini mereka akan melaporkannya ke polisi gitu. Mantan pacarnya sih akhirnya kayak berjanji gitu, dia tidak akan mengulangi lagi gitu, tapi percuma gitu. Bahkan si Ceyang itu sampai upload YouTube rekaman tapi nggak ada videonya, suaranya aja gitu tentang proses penganiayaannya gitu loh. Nah, di video itu ditayangkan. Dianiayanya tuh bukan cuman fisiknya aja gitu, tapi kata-katanya itu bener-bener kasar gitu. Iya, kasar, dan itu pasti bisa merusak mentalnya si Ceyang ini. Gitu. Nah, setelah kasus itu tadi lo sempat bilang tadi si Ceyang sempat hamil juga. Iya, si Ceyang. Nah, dari videonya si Ceyang itu kan ada tulisan Korea-Koreanya itu. Kalau di bahasa Indonesia-kannya itu ada tertulis di dialognya mereka di saat penganiayaan itu, si mantan pacarnya ini sengaja di saat melakukan hubungan itu sengaja mau bikin si Ceyang hamil gitu. Nah, pas si Ceyangnya hamil, mantan pacarnya malah bawa si Ceyang ke rumah sakit untuk gugurin, tapi dia harus pakai topi, pakai masker, dan si Ceyang dilarang untuk berbicara gitu. Dia takutnya suaranya dikenalin gitu. Nah, itu pun
ada kasusnya lagi ke Adam. Oke, kasusnya apa tuh? Si Ceyang melakukan aborsi bukan pakai nama dia, gitu. Dia pakai nama orang lain gitu. Nah, itu kan melanggar hukum juga kan. Tapi si Ceyang mengklarifikasi kalau itu tanpa sepengetahuan dia, karena yang mengatur semuanya itu adalah mantan pacarnya. Seperti itu. Nah, habis itu setelah kejadian berulang-ulang, akhirnya mantan pacarnya itu dilaporkan ke polisi gitu. Nah, waktu tuntutan pertama si mantan pacarnya ini sempat menjumpai si Ceyang ini, entah kuasa hukumnya atau produsernya kayak gitu, untuk berjanji tidak akan melakukannya lagi gitu. Tapi ya mereka tidak percaya gitu, karena pas prosesnya berlanjut si mantan pacarnya malah ngancam si keluarga produsernya sampai mengancam anak-anaknya gitu. Nah, maksudnya mengancam secara apa nih? Secara verbal. Secara maksudnya verbal dari ketikan gitu. Oh. By chat gitu. Nah, pas tuntutan kedua malah si mantan pacarnya ini bunuh diri. Gitu. Padahal harusnya dia dikenakan hukuman yang berat juga. Tuh. Terus? Dan setelah dia meninggal, malah ada YouTuber, ada kasus baru lagi. Rumit ya? Rumit hidupnya ya? Iya. Rumit. Kasian sekali sih, kayak orangnya yang sudah nyakitin dia udah harusnya meninggal, gak ada masalah, malah timbul lagi masalah baru gitu. Ada 3 YouTuber. Kalau nggak salah 3 YouTuber yang mengancam si Ceyang, meras gitu loh. Aku ada nih video kamu, aku tahu nih masa lalu kamu gini-gini gitu. Untuk memeras si Ceyang, dan si Ceyang ini pun sudah memberikan uang untuk tutup mulut ke YouTuber itu. Gitu. Tapi setelah kita cari tahu, ternyata YouTuber ini kan harusnya tidak tahu tentang si masa lalu Ceyang dong. Nah, baru terungkap itu tahunya dari pengacaranya yang dulu, pengacara perusahaan yang dibangun sama mantan pacarnya. Berarti pengacara mantannya dong. Dari sana si pengacaranya ini tahu masa lalu si Ceyang, akhirnya dia kayak memberi informasi itu ke YouTuber yang lain. Itu gila sih. Nah, tapi aku nggak tahu nih YouTuber lainnya itu setelah mendapatkan uang tuh ada bagi nggak dengan pengacara, itu nggak tahu. Ya, pasti lah ya. Karena ada kalimat yang lo bilang tadi bahwa kalau ada sempet si YouTuber ini ada gugatan, si pengacara akan membantu kan? Iya, si YouTuber ini kan takut juga dong mau upload yang seperti itu kan. Nah, menurut pengakuan si YouTuber ini, dia sudah dijamin sama si pengacara itu. Ya udah, berarti kan ada bagi hasil. Iya gak sih? Iya. Karena kalau nggak ada urusan, nggak mungkin saling bantu kan? Iya. Di situ aja kalau gue rasa sih. Karena feeling gue juga yang membeberkan rahasia itu tuh ya si mungkin pengacaranya juga sih. Iya, dan YouTuber itu sudah mengatakan dia dapat informasi itu dari si pengacara. Cuman ada beritanya seperti ini Kak Adam. Si pengacara ini sampai memalsukan surat wasiatnya si mantan pacar. Iya. Gitu, dia memalsukannya ya. Nah, dia memasukkan, ada yang bilang sih tujuannya itu biar keluarga mantan pacarnya dengan si Ceyang ini berantem. Nah, kalau udah kasus kan berarti cari pengacara, baru pakai dia lagi kayak gitu. Ini di atasnya gila sih. Kayak gue rumit, selesai dari mantan, terus ke pengacara, dari pengacara ke YouTuber. Jadi komplit banget gitu kasusnya. Habis itu bukan itu lagi, ada penggelapan pajak lagi. Dari si pengacara itu juga? Enggak sih pengacara itu, tapi kayak ada yang macam, aku tahu nih kamu ada menggelapkan pajak kayak gini-gini gitu. Gitu. Jadi si Ceyang ini kayaknya diserang habis-habisan gitu loh. Fisiknya iya, mentalnya juga iya. Dari yang melakukan kekerasan udah meninggal pun dia masih kena dengan orang lain. Kayak gitu. Dan setelah kasus ini booming pun, si Ceyang ini masih banyak yang komentar yang jahat gitu loh. Kayak kamu tuh pura-pura polos aja, kamu tuh semua menimpa kesalahan ke mantan pacar kamu, mentang-mentang dia udah meninggal. Sampai seperti itu Kak Adam. Nah, jadi sih dari kasus-kasus yang terjadi ini gitu kan, aku jadi pengen tanya ke Adam gitu loh.
si Ceyang ini orangnya seperti apa? iya, tipenya tuh seperti apa gitu loh. Kayaknya nasib dia tuh kok kayaknya dibilang dia tak beruntung, tapi dia itu usaha live streamingnya itu sukses gitu. Tapi kok dari segi hubungan asmaranya, dari segi keberuntungan dia menghadapi hidup, kayaknya ada kendala gitu. Oke. Berarti kita harus mulai dari perspektif supernatural ya. Kita bakal ngecek Sujang ini dari scanning memory. Oke. Jadi kalau gua perhatiin, Sujang itu tipe ini gua sambil lihat fotonya ya di sini. Jadi kalau gua lihat foto Sujang, itu yang tergambar secara sifatnya tuh dia tuh tipe orang yang sebenarnya tuh memang polos. Real polos, bukan fake polos ya, bukan dia bohongan polos, dia memang polos. Polos dan terlalu positive thinking. Kalau kita kan ketemu sama orang atau menganalisis orang itu kan harus detail kan. Nah kalau dia tuh kayak oh ya udah gitu. Lo ketemu sekali aja sama dia, misalkan gua ketemu sama Sujang sekali, misalkan, udah dia percaya aja sama gua. Nah kalau kita kan berkali-kali ketemu, baru kita ada output dari analisis kita kan. Nah kalau dia tuh udah ketemu sekali udah percaya aja, kayak terlalu positive thinking. Positive thinking, jadi gitu lah ya, bukan karena kurang pintar gitu, bukan. Bukan, lebih gampang percaya orang aja sih dia. Di situ, makanya kita masih tetap mengkategorikan dia polos, memang polos gitu. Terus juga ada beberapa momen memang dia ada agak absurd lah. Absurdnya tuh kayak ekspresif lah. Ekspresif, makanya dia cocok di YouTuber dan menghibur netizen tuh karena dia orang ekspresif, ceria gitu kan. Jadi kayak ngeliat orang yang ngeliatnya tuh jadi seru. Tapi kadang-kadang, dan memang kadang-kadang yang buat gue sih ya absurd. Dia kadang kalau sendirian itu bisa rame sendiri. Nanti lo pernah nggak ketemu tuh orang kayak gitu, kayak dia sendirian cuma ngoceh sendiri. Memang bawaan dia ceria gitu loh. Jadi seru. Dia sendiri aja seru sama diri sendiri kan. Apalagi kita yang nonton, ngerti nggak sih? Kebayang kan? Nah kondisi kayak gitu. Berarti dengan kondisi dia dianiaya, disiksa fisik mental seperti itu, di video itu dia real, beneran ceria. Kita bedain kasus secara basically memang dia ceria. Cuman kondisi kan dia lagi bucin. Dia lagi bucin sama seorang pria, daripada akhirnya dia tetap kalau kita ngomong sifatnya asli, sifatnya asli. Di situ. Makanya dia kayak di saat ada permasalahan tuh kayak ketutup kan di YouTube, nggak kelihatan kan. Memang aslinya kayak gitu. Iya sih. Di situ aslinya kayak gitu. Jadi kan takutnya kalian berpikir takutnya nih orang nggak polos-polos banget, ada licin. Sebenarnya buat gue memang polos. Jadi sebenarnya kalaupun dia bikin masalah, itu bukan dia secara sengaja. Cuman kepolosan dia yang kadang menyusahkan banyak orang, menyusahkan dia sendiri, menyusahkan orang lain terhadap semua tingkah laku yang ya labilnya dia lah. Tapi kalau menurut dari Kak Adam, dengan dia bisa bertahan kekerasan tuh banyak tahun, terus tiba-tiba dia speak up gitu. Speak up? Menurut Kak Adam, alasan apa gitu tiba-tiba dia mau speak up? Pasti capek ya. Manusia kan punya sisi capek, lelah gitu dalam sebuah hubungan. Mungkin selama ini mungkin dia nahan karena ada perasaan cinta ke pasangan kan. Cuman perasaan cinta kan bisa membias. Di saat dia membias itu dia jadi pada akhirnya bisa tegaan untuk berbuat sesuatu di situ. Dan dia nggak mikirin lagi pasangannya seperti apa ke depan, dan dia nggak peduli. Karena ada yang menahan dia selama ini adalah perasaan sayang dan cintanya itu. Perasaan sayang? Iya. Dia sih sempat bilang dia takut kayak menjadi image yang jelek di Korea gitu. Karena itu buat gua sih faktor kedua. Sekarang gini Jen, normalnya manusia kalau udah diancam kayak gitu harusnya, kalau misalkan kita nggak kenal sama orang lu diancam kayak gitu, lu lapor polisi.
apapun yang terjadi sama lu pasti lapor polisi kan. Dengan video itu gimana? Itu pasti akan tetap lapor polisi. Cuman karena lu punya feeling sama nih orang, masih ada perasaan. Itu yang pertama sebenarnya, bukan video itu. Coba logika lu udah diancam kayak gitu, tapi masih berhubungan. Logika lu enggak? Ya kan, berarti kan punya yang menahan dia sama itu perasaannya dia. Bukan karena ketakutan dia. Bisa aja setelah dia ngancam gitu dia menjauh pelan-pelan kan. Ini enggak kan, tetap bersama kan. Iya kan? Dan 4 tahun loh. Iya dong, berarti yang menahan itu ketakutan atau perasaan? Perasaan sebenarnya, itu faktor pertama adalah perasaan. Ya hal kayak gini sering gue dapetin di klien-klien. Ini semua faktor pertama jadi korban itu adalah perasaan. Kedua baru karena ketakutan itu. Di situ. Tapi ada berapa chat yang dia tunjukin di media sosial gitu. Kalau dia sampai rela bayar cowoknya itu untuk menggantikan kegiatan hubungan badannya gitu. 200 juta tapi tidak melakukan apa-apa kayak gitu. Itu kan di akhir-akhir kan. Nah di pertengahan kan belum. Ngerti kan? Ada fase, ada jeda. Di pertengahan tuh masih punya perasaan. Nah belakang-belakangan udah mulai tuh bias. Baru dia mencari solusi gimana. Solusi gimana harus dengan mulai perasaan dan mulai berkurang ini seperti apa, harus melakukan apa di situ. Jadi sekarang gini misalkan gitu, ada tindak kasus seperti ini kan. Kalau andai kata tuh cowoknya itu bukan cowoknya itu orang lain, dia akan lapor polisi nggak? Iya kan? Tapi lapor polisi kan tetap. Lapor polisi. Ya, tetap bersama nggak sama orang tuh nggak mungkin kan? Kalau orang lain. Tapi kalau pacarnya sendiri. Nah, tetap bersama kan? Berarti sebenarnya faktor awal sampai pertengahan itu pakai perasaan yang menahan. Nah, ke belakang-belakang itu baru ada perubahan. Gitu. Jadi ada step by step aja. Di situ. Dan yang terkadang kayak yang menahan para korban itu tidak melakukan pelaporan. Karena itu nggak melakukan pelaporan karena ada perasaan lah di situ. Enggak, dan ini banyak sebenarnya di mana-mana. Punya pasangan yang masih pacaran aja udah sampai bermasalahnya gede banget tuh ada. Ini kasus sama kayak klien gue, jadi pasti runutannya itu sama, permasalahan itu sama, dan sifat-sifat orang itu juga buat gue pribadi ya sama, karena gue udah ngerti kan, udah sering kasus-kasus kayak gini sebenarnya. Karena terikat perasaan nggak berani lepas, akhirnya dia menerima. Iya, pokoknya dari awal pertengahan ya, ke belakang baru ada perubahan, karena ada pembiasan perasaan. Di situ. Oke. Itu kalau kenapa? Si mantan pacarnya ini kan nyiksanya itu kayaknya sadis sekali ya. Udah badannya dipukulin, dicekek, dan dia masih keluarkan kata-kata itu yang kasar gitu. Kalau dari Kak Adam lihat, itu karena kepribadian dia atau ada makhluk astralnya Korea? Oke. Nah, gue agak nambah sedikit dulu soal si Suyang tadi. Suyang itu tipe manusia buat gue pribadi memang butuh sosok. Dia tuh nggak akan bisa berdiri sendiri Suyang. Makanya di saat dia mendapati orang yang dominan dan bisa seolah-olah menjaga dia akan ke situ. Dia akan bergantung dan akan mempertahankan dirinya di situ. Jadi ada karakter manusia yang kayak gitu. Karena dia nggak tahu dia mau ngapain, dia nggak tahu dia mau kemana, dia nggak tahu dia punya tujuan apa. Jadi ya udah gue sama si itu, kalau si itu nyiksa gue bodo amat, gue nggak peduli. Nanti kan? Ada biasa kayak gitu. Kalau dia tuh bertahun-tahun kayak kuat, karena dia udah nggak tahu mau kemana. Di situ ada beberapa manusia yang kayak gitu yang secara gue pelajarin di situ. Bingung. Sangat tidak bersyukur cowoknya ya, karena kan sudah agak berkurang ya wanita seperti itu. Oh, banyak ya? Jarang ya jadi. Maksudnya gimana? Dari sisi yang polosnya apa sisi yang gampang dibodohin, yang mana nih? Enggak, sisi polosnya gitu. Sisi polosnya kan sudah jarang gitu, tapi dia nggak mensyukuri.
gitu maksud aku. Iya, dia nggak mensyukuri. Kenapa kadang ketawa? Kadang ngerasa wanita sekarang banyak yang Oh enggak, gue nggak mau apa-apa. Dia nggak mau Jen. kadang dia bilang kayak menolak gitu. Oh nggak tahu lah ya. Jeb gimana Jeb? Iya kan? Soalnya kan sekarang banyak sekali perempuan yang takut menikah, bahkan tidak mau menikah lagi gitu. Iya. Dia nggak mau salah pilih pria, nggak mau nanti laki-lakinya melakukan kekerasan lah, nggak bisa diharap lah dan lain-lain gitu. Jadi aku berpikirnya si Ceyang ini sudah sangat langka gitu, cewek kayak Ceyang ini. Iya. Kenapa kamu ketawa? Kalau nggak tahu ya, kalau di Korea langka, tapi di sini nggak, di sini juga langka kali. Iya di sini juga aku merasa langka ya. Soalnya banyak berita-berita kan sekarang kayak ada yang melakukan kekerasan udah lapor, udah banyak yang melapor gitu kan, nggak kayak dulu gitu. Sekarang kan ya ada handphone ya, gampang. Tinggal record, videoin, record suara, ya lebih gampang. Kalau zaman dulu kan susah. Nggak ada saksi kan, paling ngebekas doang. Satu tak ada saksi, kedua cewek dulu mungkin ngerasa kayak kalau aku tinggalin nanti aku gimana, nanti anakku gimana. Kalau cewek sekarang kan sudah independen, jadi kayak gitu. Gue bisa tanpa pria gitu. Siapa di sini? Wanita independen siapa gitu? Ya, jadi aku merasa sih cowoknya nggak bersyukur gitu. Jadi itu kan dari sisi si Ceyang. Tapi kalau sisi dari mantan pacarnya ini kan nggak dapat nih fotonya. Kadang masih bisa membaca memori dia tak, kayak dia sebenarnya tuh gimana? Apakah dia ada pengaruh malu astral atau karena kepribadiannya Si cowoknya ini. sampai dia bisa melakukan perbuatannya sekejam itu. Jadi gue kasih tahu, kalau dari sudut pandang supernatural menilai mantan pacarnya ini, jadi si mantannya ini bisa dibilang tipe orang yang berpikir dengan menggunakan emosi, bukan menggunakan otak, bukan menggunakan hati, tapi pakai emosi. Aku kira cuma ada hati dan otak gitu. Ya, ini kan cuma bahasa yang ini aja, bahasa ya sindiran lah, menggunakan pikiran dengan emosi. Jadi dia bereaksi kekerasan dulu. Di dalam kekerasan itu ya ada komunikasi istilahnya dia lah. Jadi ada isyarat. Jadi dia memberikan isyarat dengan cara kekerasan terlebih dahulu, baru omongan. Maka gue bilang dia tipe berpikir pakai emosi. Jadi kekerasan dulu, emosi dulu, baru ngomong. Jadi gitu. Kalau dia tipenya seperti itu, aslinya dia sayang nggak sama si Ceyang? Nah di sini pada akhirnya kita harus menyadari bahwa karena ada nilai kelicikan kan. Ada beberapa momen kayak dia nyuruh si Chuyang itu, Suyang itu jadi LC, terus uangnya diambil, terus bikin perusahaan, terus dia yang punya, terus menjadikan Suyang jadi talent artis di sana gitu kan. Kan berarti kan menjelaskan bahwa si cowok ini licik. Ya sih. Jadi dia tipe orang yang berpikir pakai emosi plus licik. Ini sempurna nih cowok kayak gini nih ke laut nih misalnya. Oh sempurna, aku kira sebenarnya ke laut gitu ya. Neraka misalnya. Nah, di sisi ini ya kalau gue rasa dia menganggap Suyang itu adalah alat, bukan cinta. Tapi biasanya orang kayak si mantan ini nggak mengerti mana alat, mana cinta. Kalau kita bisa menilai, kalau dia biasanya rabun-rabun senja biasanya. Rabun senja. Gitu. Jadi nggak tahu dia. Tapi kalau kita lihat itu nih mantannya memperlakukan Suyang itu seperti alat. Jadi kayak ATM berjalan atau something yang menguntungkan pribadinya dia. Si mantannya ini. Sebersit sayang pun tidak ada di hati dia ya. Itu menurut dia sayang, Jen. Lu jangan salah. Iya, ada orang kayak gitu mikir bahwa lu sayang, gue sayang sama lu, tapi dia tanpa sadar memperlakukan si pasangan itu kayak alat. Tapi dia nggak sadar. Dia melakukan itu di luar kesadarannya. Banyak jiwa-jiwa yang sesat itu gue interogasi, mereka berpikir mereka nggak sadar.
mati juga begitu. Dia bilang nggak sadar. Berarti itu di luar dari pengaruh makhluk astral dong? Karena jadi gue mau gue tuh kadang-kadang interogasi kan, kadang gue interview manusia yang kelakuannya kayak sejenis hewan gitu kan. Manusia sejenis hewan tuh kadang-kadang gue wawancara gitu, gue pengen tahu kan, lu tuh yang lo rasain apa, yang lo pikirin apa gitu kan. Nah terus juga gue kadang-kadang interogasi ke astral yang udah meninggal juga atau orang-orang yang udah meninggal juga. Lo kok bisa sampai kayak gini gitu loh. Gue kadang-kadang iseng gitu, kadang interview karena itu kan menambah wawasan ya. Jadi orang-orang kayak gini biasanya nggak sadar kalau dia memperlakukan pasangan seperti alat. Si manusia jenis ini dia akan berpikir bahwa gue udah ngejagain lo, gue udah cinta. Jadi kayak bersama itu menurut dia itu dari cinta. Itu udah cinta sejati menurut dia. Gue temenin segala macem, nah itu menurut dia udah effort menurut dia. Kan dia sesat pemikiran orang kayak gini. Nah paham kan? Jadi kalau lo bilang dia cinta ya buat gue nggak, dia nganggep si Suyang ini alat dia nggak, tapi dia tanpa dia sadari. Nah terus kalau ditanya kok bisa kak ada manusia kayak gitu dan kok ada banyak gitu kan, pasti lo dengar beberapa orang yang ya baik temen, mungkin ada keluarga yang di fase pasangannya melakukan tindakan kekerasan gitu kan. Iya, dan kebanyakan mereka setelah melakukan kekerasan tuh mereka tuh menangis-nangis, menyesali kayak gitu-gitu. Itu biasanya ya balik lagi kan, dia mikirnya pakai emosi dulu. Habis emosi baru pakai otak. Ngerti kan? pakai otak di situ. Nah kalau ditanya kenapa ada manusia-manusia kayak gini, gue kan pernah bilang sama gue lagi meneliti roh kan. Nah di dalam roh tuh cuma ada sistem ada sistem database. Jadi di ada sistem di mana sistem ini ngikutin database roh kita. Jadi ada data-data atau pusat data tentang pergerakan kita, cara pikir kita, cara bergerak kita gitu. Itu ada di dalam roh gitu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa pria itu seperti itu, karena database-nya kayak gitu. Ini watak, kita nyebutnya watak. Bawaan lahir gitu. Bawaan lahir. Nah, desain kita ini analoginya kayak robot. Gitu. Kita kayak robot sebenarnya, tanpa sadar. Makanya kadang-kadang gue kan suka nangani kasus anak-anak usia kecil juga kan, remaja, anak kecil gitu kayak umur berapa tahun gitu kan. Setiap reaksi anak-anak tuh beda-beda. Misalkan ada dikagetin, respon anak 1 tahun, ada yang langsung nangis. Ada lagi yang tiba-tiba kaget doang. Ada tiba-tiba dia kayak marah. Nah dari kondisi ini kan dia kan nggak mungkin belajar kan, dia nggak mungkin belajar duluan karena dia belum ngerti 1 tahun kan, belum belajar dan dia juga gue rasa belum diajarin juga kan, nggak mungkin kan langsung 1 tahun diajarin konsep tindak kita ngomong konsepnya itu kayak menakut-nakuti gitu, nggak mungkin kita ngajarin nakut-nakutin gitu kan, tapi dia sudah punya sistem sendiri. Gitu kan? Jadi dari situ gue sadar ternyata manusia itu punya sistem yang sistem ini ada prosedur atau pusat datanya. Kita sebut watak lah di situ. Kalau kita bawaan lahirnya udah buruk nih, jelek, bisa nggak itu berubah? Terminimalisir iya, dengan banyak hal. Mungkin karena pengalaman hidup, mungkin ya pembelajaran dalam hidup lah itu mungkin bisa. Atau ada orang-orang yang selalu mengingatkan dia, itu bisa. Itu kalau kita belajar tentang mungkin kayak agama lah, pengalaman hidup lah, ada yang nasihatin lah, database itu akan berubah nggak? Ya ibaratnya kita mengupgrade ulang. Oke, berarti itu tetap bisa gitu ya. Di sini kita, jadi kalau ada orang yang seperti itu, upgrade ulang datanya. Nah ini ada sistemnya juga, ini akan panjang nih penjelasannya. Tapi intinya di saat kita mempelajari agama dan Tuhan, sistem database-nya akan ke-upgrade. Akan ke-upgrade, tapi ada caranya lagi tuh, panjang lagi jelasinnya. Tapi kalian mengerti lah maksudnya ya.
Jadi ibaratnya di handphone lah, kita ngomong analogi handphone. Si handphone ini udah punya sistem. Kadang-kadang ada install upgrade. Nah itu kayak gitu analogi. Pasti ada banyak hal yang berubah. Tapi pun ada limitnya gitu ya? Ya, di situ terminalisir. Nah contoh gue pun di fase itu. Maksudnya di fase dimana kayak gue ngalamin perubahan juga. Di situ. Gue dulu tipe orang yang bandel terus tukang ngeluh. Oh gitu? Gue tukang ngeluh dulu. Mungkin kalau sekarang nggak kelihatan. Dulu tukang ngeluh. Sekarang nggak ada lagi di situ. Cuman kalau ketemu emak gue tetap ngeluh. Gue di saat gue ketemu sang sumber gue yaitu emak gue biasanya ya tetap jadi anak lah ya. Tetap ada konsep ya kasih sayang gitu. Cuman sebatas kayak ya interaksi antara anak dan orang tua aja gitu. Oke. Di situ. Kalau database kita udah di-upgrade nih, berarti kan kadang bisa melihat database setiap orang dong. Iya. Ketika dia udah upgrade, kadang akan melihatnya itu hasil upgrade-annya atau kelihatan. Atau akan kelihatan juga gitu ya? Iya kan kita lihat ori. Lihat originalnya seperti apa. Mau dia muka fake di fakein basic dasarnya dia sembunyiin pun gue bakal tahu. Makanya gue susah luput dari kebohongan gitu. Kalau udah ngedetek sesuatu tuh gue tahu banget gitu. Tapi kadang-kadang kan gue menghargai sebuah kebohongan. Jadi kadang-kadang dia kan lagi pakai topeng. Ya gue pura-pura oh iya gitu kayak siapa sih? Something. Ya jumpa kadang tapi masih berbohong gitu loh. Ada Jin, jangan salah. Ada beberapa orang kadang-kadang ketemu ya udah dia lagi pasang topeng ya gue hargain topengnya, kan topengnya juga udah dibuat sama dia gitu. Gue harus menghargain. Kadang-kadang kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu ya udah. Tapi gue udah tahu, jarak kita 1 kilometer berarti. Gitu aja. Gitu ya. Jadi gue gitu. Itu baru kenal kadang kali. Jadi kalau yang udah kenal kadang kan udah bisa membaca gitu kan. Untuk apa aku berbohong lagi gitu kan? Nah, kalau orang baru kan biasa kayak gitu kadang. Kalau berarti lo pakai ini, berarti jarak kita nggak 1 meter tapi 1 kilometer. Dalam hati gue berarti nggak akan ada hubungan antara sama gue baik itu secara apapun nggak akan ada gitu loh. Pokoknya di situ. Pokoknya kalau gue udah melihat ada titik niat dia banyak niat jahat, udah tuh gue akan sama itu kan jaraknya jauh. Kecuali memang Tuhan menginginkan. Kalau Tuhan menginginkan untuk gue ada ketemunya orang, ada something tugas, baru gue mungkin akan dekat. Cuman kalau nggak ada tugas ya gue biasanya pergi gue dari orang itu. Gimana cara kadang membedakan? Ini orang ini jahat, tapi ini Tuhan menginginkan aku untuk sama dia gitu. Ada sesuatu yang intens biasanya. Ada sesuatu yang intens yang nggak bisa kita. Ada sebuah kondisi yang pada akhirnya kita harus bareng. Yang kadang nggak bisa untuk dihindari gitu ya. Berarti kan ada something kita ngomong. Ada tugas di mana tugas ini yang pada akhirnya ya akan mengubah satu sama lain pergerakan atau sudut pandang gitu. Jadi sepintar-pintar kita bisa melihat manusia tapi tidak bisa menghindari takdir dong. Ya benar banget. Jadi kita kan kadang nggak tahu mau ketemu siapa, takdir kita ketemu, anggapnya kita ketemu pasangan, ketemu teman dia, ya takdir mau gimana, gitu. Kalau kadang pribadi aja ya, gue udah tahu orang udah, tapi ada beberapa orang yang terkadang memang gue nggak bisa lari. Yang ya udah, kalau itu kan kategorinya adalah tugas, tantangan atau ujian ya udah gue jalanin. Cuman yang penting gue udah tahu, karena gue udah tahu berarti kan gue tahu gue udah pasang kuda-kuda dong buat lari, buat mempertahankan diri atau perlindungan diri lah. Gue udah tahu kuda-kuda gue jenisnya seperti apa, jenis apa, poni gitu, kuda poni. Lanjut. Kebayang kan? Nah tapi setelah dewasanya ini si mantan memang ada energi demonstrasi lumayan gede. Lumayan gede, yang gue rasain kan di Romanus itu kan ada energi demonstranya. Nah, energi demonstrasi itu dulunya memang setiap kita lahir tuh memang ada ukuran beda-beda. Ada yang berapa ada berapa ini, ukurannya beda-beda lah. Gue nggak bisa nyebutin bentuknya gitu. Ada yang mungkin segede ini misalnya, ada yang segede ini, ada yang segede banyak hal lah. Nah, di situ pada akhirnya di saat dia makin besar otomatis
manipulasi energi, karena dia si The Monster ini punya kesadaran, otomatis dia pasti ada efek manipulasi, efek lo disuruh mikir negatif thinking. Nah di sini si cowok ini nggak akan bisa tenang, atau mantannya nggak bakal bisa hidup tenang. Semua isi tentang ketakutan. Jadi versi si cowok ini, dia melakukan semua kejahatan itu untuk mengamankan hidupnya dia. Ada pola kayak gitu. Jadi kejahatan yang dilakukan si cowok ini mengatasnamakan adalah melindungi dirinya tentang masa depan itu. Dari semua ketakutan finansial, ketakutan untuk disakitin orang. Daripada gue nyakitin gue nyakitin duluan. Ada pola kayak gitu tuh mereka tuh. Di situ itu gue pelajarin banget, Jen. Di situ gue pelajari sifat karakter si manusia itu gimana. Sekarang gue pelajarin kasus sifat jin tuh gimana gitu. Itu gue pelajarin sifat jin. Iya, watak mereka sekarang itu gue pelajarin semua. Makanya susah luput dari gue gitu. Kalau gue menilai sesuatu itu susah luput. Cuman gue kan masih berkostum manusia. Jadi gue akan bertindak seperti manusia yang harusnya ya udahlah, belajar untuk ya udahlah. Orang kayak gitu ya udah. Maksudnya gue harus memaklumi manusia itu kurangnya di situ. Ya udah, nggak usah gue harus perbesar gitu. Tinggal mengatur jarak antara kita sama dia. Kalau Kak Adam belajar tentang manusia, aku kan berpikirnya kan Kak Adam kainnya manusia. Terus kalau Kak Adam belajar tentang jin? Karena mereka juga punya kesadaran kan, dan mereka tuh juga sebagian besar kan memang musuh gue juga. Nah, jadi saat gue ingin menghancurkan si musuh-musuh gue yang jahat ini, otomatis gue harus mengenal musuh gue siapa. Terus sifatnya seperti apa. Ini hukum dalam perang politik. Oke. Jadi kadang belajar tentang manusia untuk menolong, belajar tentang jin untuk memusnahkan gitu. Ngerti kan? Kapan kadang mau memusnahkannya di tempat yang banyak jinnya? Pada suatu hari nanti. Akan ada itu? Akan ada di situ. Nah, kalau Kak Adam bilang dia ada energi The Monster-nya kan? Energi The Monster dengan bisikan makhluk astral sama tidak? Sebenarnya bukan, jatuhnya gini. Bahkan astral negatif atau iblis, belum mau sebut jin jahat, belum mau sebut iblis, kayak mereka itu aja dikuasai sama The Monster itu sendiri. Jadi mau makhluk bentuknya manusia, makhluk bentuknya jin atau iblis sekalipun, mereka pun dikuasai sama kesadaran si The Monster ini. Cuman balik lagi, ada perbedaannya. Kalau The Monster itu ada tahap-tahapan biasanya. Kalau kita diserang The Monster itu ada tahap-tahapannya. Nah kalau diserang iblis itu biasanya nggak ada tahapan. Serangan itu lebih besar, karena kan kesadaran The Monster bertemu dengan kesadaran iblis buat memanipulasi kita. Bayangkan lo, biasa efeknya lebih fatal. Nah konsepnya adalah di konsep pelet. Ngerti kan lo? Orang tuh jadi kayak linglung, jadi aneh. Nah kondisinya kayak gitu. Itu The Monster gabung sama iblis. Atau santet. Jadi impactnya lebih nggak bertahap. Tahapnya lebih cepat kalau kita ngomong konteksnya kayak gitu. Tapi kalau The Monster tuh ada tahapan. Gitu. Ada naik turun lah. Nanti kita negatif, pikiran kita negatif, terus kita positif lagi, ada naik turunnya. Kalau yang banyak pikiran negatif gitu kan ada pembersihan aura negatif gitu. Itu beneran ada nggak kadang? Ada, cuman balik lagi kan yang paling berat itu adalah menjaga supaya energi ini tetap positif, stabil. Itu yang berat. Makanya gue selalu ngasih solusi ke klien itu adalah solusi mempertahankannya. Biar tetap lebih positif, biar lebih stabil. Itu yang selalu gue ajarin ke klien. Jadi ya gue dan mereka nggak harus nyari gue terus gitu, ngerti kan? Nggak ketergantungannya. Gue nggak mau mereka ada ketergantungan sama gue juga, itu kan bahaya gitu kan. Maksudnya kayak ya sama aja gue penyakit baru buat dia di saat dia tergantung sama gue. Harusnya kan dia ketergantungan ke Tuhan kan. Nah gue tuh ibaratnya cukup sekali aja dengan satu kasus gitu. Kalau untuk kasusnya mungkin beda, nggak apa-apa. Cuman kalau kasusnya sama, nah itu berarti penyakitnya dari gue. Gue nggak memberikan gue cuma memberikan dia ibaratnya itu sesuatu bukan penyembuhnya lah, cuman kayak antibody sementara doang. Harusnya kan gue ngasih anti nyeri gitu ya,
obat totalnya lah kita ngomong. Kasih bius gitu ya, bukan disembuhin sakitnya gitu ya. Jadi nggak lebih ke ibaratnya gue cuman bukan menghilangkan rasa nyerinya, tapi gue nyembuhin si penyakitnya langsung gitu ya. Di situ kalau dari gue. Jadi ya gue perhatiin memang si cowoknya ini malah kalau kita lihat dari sudut pandang cowok itu, dia melakukan itu berdasarkan dia ketakutan disakitin orang, dia ketakutan dengan masa depan finansial, dia takut susah pada akhirnya dia melakukan itu. Jadi lo harus lihat dari perspektif orang jahat juga, Jen. Orang jahat tuh kenapa abahnya? Karena dia bunuh dia itu benar. Ngerti gak? Iya. Sayang dia tidak kenal Kak Adam. Kalau dia kenal Kak Adam, kan dia tahu oh yang rupanya kayak gini. Aku nggak perlu mungkili dia, aku nggak perlu takut apa-apa karena dia sudah polos gitu ya. Di situ karena ada banyak orang yang jadi ada orang juga yang tanpa sadar kayak mereka melakukan pertahanan diri mereka dengan cara nyerang orang. Itu ada juga di situ. Oke, aku ngerti yang itu. Aku ngerti. Dia ada trauma masa lalu tak? Trauma ya balik lagi kan, reaksi dia adalah di saat dia trauma dia akan nyerang orang lain atau nyakitin orang lain atau manfaat orang daripada gue yang sakit, ini orang lain yang sakit. Ngerti. Di situ kalau dari langsung tangkap itu karena di kehidupan yang biasa-biasa itu, yang orang yang normal aja, yang nggak ada pengaruh demonsternya yang tinggi itu, mereka juga bisa seperti itu gitu. Mau protek diri kan, sebelum aku diserang ya udah aku serang duluan gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Poinnya. Terus, nah, mantan pacarnya ini kan bunuh diri Kak Adam. Sekarang dia berada di mana? Oh, mungkin nanti paling di belakang kita cek kali ya. Okay. Cuman kalau secara sebenarnya gue juga agak feeling gue sih biasanya ya kasus-kasus kayak gini, gue nggak harus astral frekuensi kali ya. Nggak harus astral frekuensi karena biasanya orang-orang kayak gini pasti tersesat di dimensi. Tersesat di dimensi? Iya, di dimensi. Berarti tidak ke sistem Tuhan, juga tidak sistem iblis? Ya, lebih ke tersesat sebuah dimensi. Tapi itu dan dia susah keluar biasanya. Susah keluar dari situ. Kalau Kak Adam astral frekuensi yang waktu pertama itu dengan bunuh dirinya dia setelah meninggal, ada gak rasa penyesalan di memorinya? Di detik-detik dia mau bunuh diri gitu? Dia bunuh diri itu bukan penyesalan, ketakutan. Ketakutan dari semua dampaknya. Penyesalan ibaratnya dari 100% pikiran dia tuh 70% itu ketakutan, 30% baru penyesalan. Ada 30% punya penyesalan lah. Iya, cuman tetap aja di saat dikasih kelonggaran ya pasti ngulang lagi kan, database sistemnya begitu. Oh iya. Makanya lo ngerasa kayak ibaratnya kayak ada tukang judi misalnya, tukang judi atau tukang mukul, dia dikasih tau omongin masuk kanan keluar kiri, bahkan boro-boro masuk, pas mau masuk udah kepental duluan karena sistem datanya begitu. Atau tukang nyuri ya sama aja. Di situ dia harus upgrade, makanya orang-orang punya penyakit mental itu harus upgrade atau install data-data atau mindset baru. Dengan meninggalnya mantan pacarnya ini, si Ceyang ini ada nggak menyisakan dendam gitu? Ceyang sendiri. Ya Ceyang sih pasti ada masih. Ya Ceyang kan orangnya labil ya. Jadi dia pasti belum ikhlas. Di saat dia belum ikhlas pasti kan masih dendam. Di situ. Ada dendam lah. Ada lah. Dari hubungan mereka itu, kalau dari cowoknya kan ada pengaruh The Monster. Ada nggak hubungan yang dipengaruhi The Monster? Siapa? Satu hubungan gitu. Bukan orangnya, tapi hubungannya itu gitu. Biasanya lebih ke orang sih. Lebih ke orang. Dalam hubungan tuh, di hubungannya tidak dipengaruhi gitu ya? Biasanya lebih ke, jadi eksistensi itu baik The Monster maupun
iblis atau astral jahat itu setahu gue sih lebih nyerang pribadi orang, bukan hubungan. Kalau hubungan kan nggak hidup, bukan makhluk hidup gitu. Cuman kan hubungan itu berdasarkan adalah perasaan antar kedua orang kan. Jadi yang diserang itu tetap pribadi orang itu sebenarnya. Oh, yang kata orang kayak hubungan rumah tangganya nih, ada yang kayak gitu kan? Itu yang panas diserang, gitu. itu kan tetap yang diserang kan pribadi rumah tangga ya, orang-orang yang suami istrinya. Efeknya ke hubungannya gitu ya, bukan? Kayak biasanya kasus tuh istri yang diserang duluan karena kan kurang stabil, itu gampang ke radiasi. Maka bawahnya kalau istri karena suka gampang cari ribut, marah segala macem tuh, kayak gitu. Nah, nggak semua istri juga ya. Gue jadi gak enak ngomongin itu. Iya juga sih, ya semua istri kan ada juga suami yang membuat hubungan itu panas ya. Nah itu lah. Aku malah gue netral aja. Gue netral. Gue gak membela siapapun nih. Nanti aku dihujat para istri. Kamu wanita, kenapa kamu tidak membela para istri gitu ya? Kak Adam, kalau dari mantan pacarnya kan kita sudah ngecek karena The Monster sama memang dia ada kepribadian database yang bermasalah gitu. Gimana dengan si pengacara? Dia kayak pengganti si mantan pacar, tau gak sih? Yang satu udah bunuh diri, malah dia pula yang datang mengganggu kehidupannya si Ceyang. Oke. Ya, kalau ini gue lihat fotonya dulu ya. Ya, kalau kalian melihat dengan baik, itu sebenarnya udah jelas dari tampilan wajah tuh udah jelas. Berarti ini orang licik. Ya itu. Ini nggak jauh beda sebenarnya sama mantannya. Makanya mantannya sama dia berkubu, ngerti? Kan frekuensinya sama. Iya. Ngerti kan? Frekuensinya sama. Licik. Karena kadang selalu bilang frekuensi yang jelek pasti akan berkumpul dengan frekuensi yang jelek gitu ya. Cakep. Di situ. Ya juga sih. Kalau lo pasti memperhatikan di sekitar hidup lo kan. Kan satu frekuensi aja ketemu frekuensi yang jelek. Iya. Iya benar. Kadang membuat aku membayangkan sesuatu. Betul. Di situ. Nah, jadi dari Kak Adam lihat dari sudut supranatural, itu karena kepribadiannya licik. Iya, sama kayak nggak 11-12 sama mantannya udah. Bedanya kalau ini dia dia bukan teknik emosi, dia teknik licik. Jadi dia berpikir dengan cara kelicikan. Beda di situ doang. Jadi dia akan memframing diri dia tuh seolah-olah membantu. Kalau ini kasusnya nih, dia kan seolah memframing dia membantu padahal dia memperalat. Nah, orang-orang kayak gini jenisnya agak beda nih. Biasanya banyak orang ketipu dengan orang-orang kayak gini. Dia akan memframing bahwa dia adalah orang baik, dia akan membantu, dia akan membantu, tapi orang akan memperalat. Ada yang kayak gini. Di situ. Dan tahap-tahap kedekatannya itu beda-beda. Kalau Kak Adam lihat si pengacara ini dengan kepribadian yang sudah selicik itu, memang database-nya The Monster-nya yang besar, atau karena kehidupan di pengacaranya di Korea? Database dia, emang dia begitu. Oh, memang database. Karena memang waktu jadi gue dari kecil kan gue scan dia. Nah dari kecil tuh emang dari kecil dari licik. Jadi kalau dalam main itu misalkan gini, kita main kartu misalkan. Nah dia pasti akan curang. Oh gitu ya. Ke-scanning di memori gue gitu lah. Main kartu dia akan curang. Misalkan kita main yang telungkup yang nggak boleh lihat terus cari teman. Apa istilahnya itu? Sembunyi Indo. Nah apalah bahasanya itu. Kalau kami bilangnya sembunyi Indo. Nah gue nggak tahu di daerah kalian apa. Nah itu biasanya kalau kita kan nggak boleh buka mata. Tapi kalau dia akan buka mata. Di situ berarti kan udah ada basic di situ. Aku pernah sih kayak gitu. Cuman lo kan nggak parah, ini parah banget Ji. Aku nggak parah, maksud Anda berarti? Ada yang parah, gini, ada yang cuman kondisi seperti itu doang, ada yang parah banget. Nanti aku takutnya semua orang berpikir aku kayaknya ada database yang terlalu besar deh. Gara-gara ambil contoh sembunyi Indo itu kan? Enggak, cuman analogi, cuman
intinya gini sih kita ngomong, dia punya dasar. Nah dasarnya di dalamin sama dia, ngerti kan? Nah kalau lo kan nurani lo kuat, jadi nurani lo yang menyadarkan lo untuk tidak mendalami negatif itu, ngerti kan? Nah kalau dia nuraninya kecil, tapi dia memilih untuk mendalami menjadi yang seperti yang dia mau, jadi beda. Padahal susah membedakan. Susahnya tuh improvisasinya. Yang beda tuh improvisasi lu sama dia tuh beda. Semua orang kan pasti juga pernah fase yang ngintip itu kan. Cuman yang membuat output yang berbeda adalah improvisasinya dalam penanggulangan pendewasaan itu. Antara licik sama cerdik sama pintar kadang beda-beda tipis aja ya. Beda-beda tipis di situ. Kalau licik udah pasti pintar gitu ya. Enggak sih, buat gue licik tuh cerdas kalau buat gue. Maksudnya dia bukan pintar. Kalau pintar tuh biasanya nggak akan, karena dia tahu licik itu nggak akan benar, nggak akan baik, nggak mungkin dia melakukan kelicikan. Kak Adam, aku sih mau tanya seperti ini, kalau di kehidupan kita, kita ketemu dengan orang yang seperti mantan pacarnya si Ceyang, itu harus gimana gitu? Kalau gua runutin gitu loh, mungkin gini, mungkin semua itu tampak sama, tapi kayak abu-abu lah ya, kayak hampir sama padahal ada perbedaannya. Biasa kalau kita ngomongin si mantan ya, bukan pengacara, kita ngomong si pemantan, si mantannya nih. Tipe-tipe mantannya biasanya tuh dia konsep itu kayak bombing love tuh, dia akan bombing love, jadi dia akan memberikan rasa cinta yang berlebihan. Di situ dengan tindakan, ucapan yang menjelaskan bahwa gue tuh cinta sama lo, ngasih keberadaan. Di situ dia akan memaksakan dirinya dia tuh diterima ke wanita tersebut atau ke pasangan tersebut. Itu yang gue dapat. Terus yang membedakan di sini letaknya itu adalah pemaksaan. Ada pemaksaan emosi yang diberikan oleh eksistensi si mantannya. Misalkan gini, ada namanya cowok itu namanya si Rizky, kita ngomong. Kasihan Rizky yang lain. Misalkan Rizky nih ngedeketin lo, dia akan bombing love, dia akan ngasih keberadaan dia buat lo, dia akan kasih kata-kata manis buat lo, dia akan ngasih pergerakan yang buat lo yakin kalau dia tuh cinta banget sama lo, yang pada akhirnya lo tunduk. Cuman perbedaannya adalah dia memaksakan. Kayak ngechat lu terus, kayak nyamper lu terus. Nah, itu tuh tanda-tanda biasa intinya memaksakan. Padahal lu belum tentu terima dan nggak terima kan, tapi dia udah maksain di awal. Ngerti. Pembedanya itu ada pemaksaan yang unsurnya ada nilai emosinya. Emosi memaksa. Di situ loh. Karena dia, nah itu langkah-langkahnya di situ biasanya. Kayak lo pokok di awal dia, kita tahu di awalnya. Di awalnya itu emosi yang memaksa, ya udah berarti orangnya fix. Cuman kita lihat dulu nih, itu beneran cinta bener atau enggak, karena hampir sama. Gimana dong kalau udah mabuk cinta digitukan? Lihatnya dari mana? Nah disitulah nurani kita yang bekerja, nurani sebagai lawan jenis dari dia. Dalam jenis dari Rizky itu menilai ini orang sebenarnya beneran apa enggak. Pastikan ada something yang mencurigakan. Di situ biasanya kalau setahu gue sih yang biasanya tuh pasangannya pelit. Nah kalau ini salah satu yang gue tahu, ini gue terlalu banyak pengalaman klien ini, jadi kayak gue jadi misalkan si Rizky-nya bisa deketin lo, dia akan effort, cuman dia akan pelit sama lo, berarti lo alat Jen. Masa itu gimana cara dia effort cinta yang besar tapi pelit gitu loh? Bisa aja dia bareng-bareng sama lo tapi nggak ngasih lo makan. Lu cuma dikasih trauma gitu. Obat mah. Oke, jadi drink penahan lapar gitu ya. Bisa aja. Aku malah mikirnya effort yang besar itu, wah dia akan memberikan apapun yang kita mau gitu di pertama. Enggak, ada bedanya juga. Kalau dia masih akan pelit. Kalau pelit harusnya akan minim perempuan yang tertipu lah ya. Harusnya, cuman makanya perempuan yang polos yang ketipu, ngerti? Oh ya, iya juga ya. Makanya jangan polos.
Polos penting. Ya enggak, ya polos untuk yang sesuatu yang baik, oke lah. Ini kalau yang untuk yang hal baik kita nggak, ya jangan terima lah. Tapi kadang, tadi kadang bilang kan frekuensi itu akan bertemu dengan hal yang sama gitu kan. Yeah. Nah si frekuensi si C yang ini kan baik, si mantan pacarnya ini kan jelek. Kenapa mereka bisa bersatu? Ini ujian C yang, nah ini dimaksud dari konteks ujian. Bisa dua-duanya ujian si apa, si mantannya, ujian ini siang, dimana orang ini di saat bertemu dengan kondisi kayak gini, nah ada media nih untuk sama manusia itu belajar. Ini yang Kak Adam bilang takdir yang tidak bisa dihindari. Nah, cakep Jen, di situ takdir bisa dihindari. Nah di sini kita belajar. Terlepas nanti jodoh dan nggak jodoh kita nggak tahu, cuman kita sudah tahu, kita udah di saat kita tahu kita nggak bisa menghindar, ya kita akan memakai kuda poni. Kuda poni pula terbang dong. Enggak kuda Pegasus di situ, berarti kan. Terlepas jodoh dan nggak jodoh ke depannya, yang penting kita udah tahu ini ada sebuah makna di pertemuan itu. Nah harus tetap kita jalani. Mau nggak mau, suka nggak suka harus. Nah kalau untuk wanita-wanita di luar sana nih, pertama kali udah ketemu cowok seperti itu, mereka udah harusnya pasang kuda-kuda gitu ya? Ya pasang kuda-kuda untuk tidak memberikan perasaan total. Cuman biasanya susah ya guys ya. Pasti yang korban pasti merasakan susah bang. Pakai hati bang. Kalian harus berpikir biaya yang kalian butuhkan. Jadi cinta itu tidak cukup gitu. Dengan uang bisa jadi cinta, tapi kalau dengan cinta tak ada uang lama hilang gitu. Tidak mungkin. Aku rasa sih kayaknya tidak mungkin ya. Orang lain mungkin bisa lah. Gitu. Biasanya itu selalu ya kebanyakan korban tuh remaja sih tau gue. Oke, ya betul sekali. Karena sebagai cewek, aku ngerasa cewek. Iya. Nanti orang pikir aku transgender. Aku sebagai cewek, aku ngerasa ketika aku remaja, target pacar yang aku kriterianya seperti ini. Ketika aku umur 20-an segini. Ketika 25 ke atas berubah lagi kayak gitu. Berarti upgrade kan? Upgrade, pasti akan upgrade. Karena dulu kita merasa mungkin yang penting baik. Makin tahu ternyata butuh uang kayak gitu. Gitu. Habis itu ternyata lagi butuh yang komitmen dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi semakin upgrade semakin ya sesuai, masih seimbang lah. Di saat kita upgrade, ya ada tantangan juga sesuai dengan yang pengupgradean kita, ngerti nggak sih? Lebih ke situ. Dan cewek pun harus upgrade dirinya juga. Tuh, mati tak ya? Aku nanti dibilang ini kayaknya ciri-ciri matre gitu. Enggak ya, enggak matre, tapi maksudnya seimbang. Jangan yang kayak gini kan kayak memanfaatkan si ceweknya gitu. Apalagi sampai disiksa. Itu bukan matre sih kalau buat gue pribadi, Mas. Itu apa ya? Sebuah apa ya kita ngomong? Realistis aja lah ya kita ngomongnya. Lebih ke bahwa ya kita sebagai pria gitu harus menafkahin wanita itu udah umum. Dengan kondisi yang masih normal lah kita ngomong. Nah, kalau yang si mantannya ini kan udah nggak normal gitu. Dia yang dinafkahi jatuhnya. Nafkah gak sih, kan belum nikah? Ya istilahnya nafkah lah mungkin. Kayak ada ya intinya seolah kayak dibiayain lah kita ngomong. Si cowok ini biayain sama si Suyang. Iya, dibiayain, dirampas lagi uangnya. Nah itu. Nah, apalagi di Indonesia sekarang kan banyak kasus kekerasan yang mulai terungkap gitu kan Kak Adam. Tapi keren sih wanita-wanita sekarang sudah berani melaporkan gitu. Nggak takut kayak nanti anak seperti apa gitu, nanti ekonomi seperti apa, nanti omongan tetangga seperti apa kayak gitu. Jadi itu kayaknya satu kemajuan. Kayak sampai artis-artis juga. Iya. Kalau gue rasa kayak gitu sih. Kalau dalam hubungan ya, kayak yang membedakan antara orang normal nggak normal tuh biasanya orang normal tuh nggak pakai emosi ngedeketinnya, emosi memaksa. Kalau bucin? Awal nggak mungkin langsung bucin dong Jin.
Kalau menurut gua, pasti kan ada kondisi kita ngerem gas. Kalau udah maksa itu udah gak normal buat gua pribadi. Jadi unsur bukan memaksakan yang normal ya, tapi ada emosi memaksa. Itu loh jadi punya gue nih, mau nggak tahu, dan memberikan ancaman-ancaman atau apapun itu. Nah itu udah mulai itu. Mungkin nggak kelihatan sih, makanya gue rasa dalam hubungan PDKT itu penting banget. Di situ kita mulai kayak memahami si orang ini seperti apa, karena ngablu memang. Manusia zaman sekarang tuh agak unik. Pokoknya manusia akhir zaman tuh agak unik buat gue pribadi. Nggak apa kita ngomong tuh kayak nggak kelihatan abu-abunya. Harus belajar melihat database ya. Nah di situ. Semua orang bisa melihat database nggak? Atau hanya orang tertentu aja? Nah disitulah ada istilahnya, ada kaum spiritual dan kaum supernatural yang diperuntukkan memang tugas salah satu petunjuk. Kan sistem kerja Tuhan itu kan adalah perantara. Oh. Ngerti nggak sih? Jadi bagi cewek-cewek yang sedang didekatin, carilah ke Adam untuk melihat database-nya. Enggak juga gitu. Maksud ke Adam itu adalah setiap orang punya takdir. Nah disitulah pada akhirnya kita kayak mau lo ke pemuka agama, kayak lo mau ke supernatural, atau lo teman-teman lo punya, lo tanya aja nggak apa-apa, sebagai referensi pendukung dalam sebuah pemikiran biar kita makin kritis. Tapi curhatlah sama orang yang tepat. Jangan itu yang jadi masalah kadang-kadang, Kak. Curhatnya kadang-kadang nggak ada yang orang yang tepat. Enggak. Ada tuh TikTok kan, tengah malam kan bisa ngecek tanggal lahir pasangan. Aku pernah coba itu sampai subuh ke Adam ngecek jodoh atau tidak kayak gitu. Ya nggak bisa lah. Dan itu beda. Nanti di yang kayak gini jodoh, nanti semula nggak jodoh kayak gitu. Nggak bisa, Jen. Kita nggak bisa menemukan. Kadang orang berpikir wah ini zodiak misalkan, zodiaknya kayak gini. Belum tentu, Jen. Belum tentu kan. Orang itu kan kalau ini ketemu ini ketemu ini kan banyak banget faktor-faktor di luar dari pengetahuan kita. Nggak bisa sama, sulit di situ. Jadi kayak mungkin garis besar mungkin hampir sama, cuman detailnya agak susah. Tapi kalau yang biasa orang-orang yang di internet itu kayak dari tanggal pasangan sama tanggal kita dia ngecek kecocokan bisa? Nggak tahu, gue nggak terlalu percaya sih kalau gue pribadi ya. Karena bisa aja itu orang udah sadar, ya nggak sih? Walaupun mungkin di awal dia ngasih something, maksudnya intinya orang juga bisa berubah aja. Walaupun walaupun nggak menghilangkan wataknya, cuman bisa aja dia berubah lebih baik, itu bisa. Dan kita juga nggak berhak punya menghakimin dong kalau kayak gitu. Pengaruh lingkungannya lagi gitu ya. Yeah. Berarti kalau Kak Adam melihat kecocokan itu berdasarkan database masing-masing orang itu. Iya, database orang. Jadi kalau gue ngecek cocok nggak cocok, biasanya gue akan mentotalkan orangnya kayak gimana, orangnya kayak gimana, nah ketemunya gimana. Oh, karena gitu. kata Kak Adam tadi kan database juga bisa upgrade gitu ya. Iya. Nggak fair dong kalau dari tanggalnya aja kita nggak lihat database. Nah itu. Oh. Di situ poinnya. Nah terus ada beberapa kasus klien juga kan kadang-kadang kayak yang si cowok ini perfeksionis cowoknya. Nah pada akhirnya mengharapkan cewek yang sesuai dengan pemikiran dia. Nah disinilah dia akan si cowok ini akan memberikan penegasan bahwa ya lu tuh kurang banget sih jadi pasangan, karena ada frekuensi yang berbeda, cara pikir yang beda. Nah terus langkah-langkahnya beda lagi, solusinya beda lagi, gitu ribet kan. Makanya gue tadi sebelum kita syuting gue bilang gue lagi neliti tentang chaos dalam sebuah hubungan tuh gimana gitu, untuk mengurangi chaos, untuk meminimalisir chaos tuh gimana. Di situ. Itu biasa terjadi sama yang pasangan suami istri. Logika lo ya, yang artis-artis atau orang tajir kadang-kadang nikah itu dihitung aja. Hitung. Nikahnya tanggal segini cocok, itu mereka hitung, tetap aja cerai aja. Ngerti nggak maksud gue? Iya, pilih hari baik gitu ya. Iya, berarti kan ada sistem di mana kayak nilai yang lo nggak bisa terhitung. Karena database ini yang berubah-berubah gitu ya? Iya banget di situ. Oh, pantasan ada orang yang dulunya suami istri sama-sama susah tapi mereka harmonis. Ketika suaminya itu sudah sukses, istrinya masih bentukannya kondisi sederhana dulu gitu,
akhirnya suaminya tinggalin, cari yang setara gitu ya. Begitu juga dengan perempuan gitu kan. Sebaliknya. Untung. Ya gitu. Wah, capek kalau gitu. Nikahlah dengan yang sefrekuensi gitu ya. Itu benar, salah satu yang benar, kalimat yang benar. Cuman apakah frekuensi kita sama? Itu juga kan bingung kan? Kadang kalau ada yang komentar nanti tanggal aku segini-segini, kadang mau ngecek nggak? Sebenarnya jujur, kalau gue pribadi agak susah Jen. Maksudnya gini, gue tuh nggak pernah biasa lihat dari tanggal lahir. Cuman cukup tahu, cuman datanya yang kita dapat dari tanggal lahir itu cuman sedikit banget. Oh. Ibaratnya tuh dari tanggal lahir itu tanggal lahir gue cuma dapat trailer doang. Intro doang gitu, kayak awal doang, belum tahu yang deepnya. Pas udah keliat foto, udah ketemu orang, gue tahu. Oh ini. Nanti ada masuk lagi kondisi kayak si manusia baik pria baik wanita, oh ternyata dia petugas Tuhan. Itu beda lagi kasusnya. Ada lagi kasusnya kayak gitu. Ada lagi kasusnya lagi dia orangnya oke, cuman ke embed the monster, beda lagi kasusnya. Balik kan? 3 orang kayaknya harapannya pupus deh. Nah, ada orang yang polos, bagus, baik, cuman termanipulasi sama keluarganya, beda lagi. Ya kan? Ada lagi kayak gitu, banyak banget Jen. Banyak banget. Tapi kalau dari tanggal itu, berarti kadang harus dari melihat orangnya, suaranya, mukanya? Ya kalau bagus sih, aku lebih akuratnya ya lihat orangnya lah. Lihat orangnya. Lihat orangnya. Kalau suara mungkin ada, cuman akurasinya kadang takutnya kalau ada yang susah kan. Nah kalau pas ini lagi bagusnya gampang. Di situ. Jadi masih open nggak 3 orang ini, 3 pasangan? Ya paling bisa nanti coba kita cek dulu aja kalau ada yang oke. Pas gue baca baru gue baca komen kok. Kasian dong mereka harus kirim foto di komen ke Adam. Harus foto banget. Iya enggak lah. Pokoknya nanti kita bahas deh. Mungkin kapan-kapan kita bakal ketemu sama beberapa orang kali, penonton kita kali. Oh oke, yang terpilih gitu ya. Kita cari waktu. Semakin positif komennya semakin terpilih gitu ya. Ya gitu ya karena di sini lo paham kan? Paham. Memang susah sekali ya mengenali orang. Gini, kalau dari awalnya dia kasar, kita udah ngerasa ini bukan pas. Terlalu bucin sama kita pun kita harus curigai gitu. Jadi ribet kan? Ribet. Jadi makanya kadang teliti. Pusing aja. Bisa dari keadaan sekarang meneliti ini, kadang merasa bisa nggak berhasil. Keadaan mengenali tentang manusia dalam satu hubungan itu. Gue nggak bisa, gue tuh lagi nyari antidot dari semua permasalahan ini sebenarnya. Ya antidot yang misalkan ibaratnya gini, lo mau ke hutan banyak nyamuk dong, lo pakai autan, kayak analogi kayak gitu. Gue gue lagi nyari antidotnya. Ya ada nyamuk sih, ada nyamuk, cuman nyamuk gigit lo nggak banyak tempat. Ngerti gak sih? Gue lagi bikin itu tuh kayak gitu. Cuman maksudnya penelitianku terlalu banyak banget sampai kadang pusing sendiri. Makanya kalau kadang-kadang bilang jarang konten tuh ya gue meneliti. Cuman hasil yang penelitian ini kan gue sampaikan di konten, jadi kayak juga bisa bermakna buat kalian semua gitu. Penelitian tentang manusia keadaan ini akan sama nggak dengan psikologis kepribadian? Hampir sama, cuman ini kan kalau ngomong buat gue pribadi itu hampir sama. Cuman kalau lo tanya aslinya jenis manusia itu ada berapa? Ada ratusan. Bukan ya ada 100-an berapa gitu. Banyak. Ada ratusan lah kalau gue rasa sih ya. Pas gue hitung ratusan. Dan kadang nanti akan nelitinya itu juga dari supranatural aja ya, bukan dari psikologi aja. Semua. Gue tuh kalau meneliti itu semua instrumen itu gue pakai. Instrumen pengalaman pribadi, instrumen kitab suci, instrumen pengetahuan psikologis tuh gue pakai semua Jin. Karena gue kan butuh akurasi yang kuat.
dalam menilai. Jadi yang gue sampaikan tuh akurasinya kuat. Gitu. Karena balik lagi kan, gue kan di sini kan sebagai pembicara ya, jadi harus mempertanggungjawabkan apa yang gue sampaikan lah. Tujuan Kak Adam untuk meneliti sampai seniat itu? Kalau dibilang tujuan, sebenarnya nggak ada tujuan, tapi lebih jalanin takdir gue sih. Jadi kalau ditanya, gue nggak ngerti itu masuk tujuan atau enggak. Cuman kalau ditanya mengapa, gue ngikutin takdir hidup gue aja. Memang meneliti untuk di apa namanya, bermanfaat untuk orang-orang gitu ya? Iya, di situ lebih ke takdir aja sih, jalanin takdir. Kalau dari gue sih kayak gitu. Oke, baiklah. Berarti pelajaran yang bisa kita tangkap adalah jangan bucin, jangan menaruh perasaan yang terlalu banyak ke manusia. Cakep, gitu ya. Bener banget. Bener-bener susah sih, cuman ya kayak mencintai Tuhan melebihi dari segalanya gitu. Cuma kadang-kadang kita suka lupa. Pokoknya mencintai di luar dari Tuhan itu adalah chaos. Mau ke benda, mau ke manusia itu pasti chaos, berantakan. Gimana cara kita selalu mengingat mencintai Tuhan lebih dari manusia di saat kita lagi mabuk cinta? Setiap orang kan punya cara masing-masing ya. Kalau gue berdasarkan punya hutang budi sama Tuhan kalau gue. Karena gue ngerasa yang di saat gue terjatuh yang angkat gue Tuhan. Jadi gue punya hutang budi. Nah gue nggak tahu kalau kalian ya. Gue nggak tahu kalian. Kalian kan punya cerita hidup masing-masing. Dan punya teknik dengan cara masing-masing. Kalau gue punya hutang budi, karena kalau nggak ada dia, ya nggak ada di situ. Oke, cukup kali. Cukup. Seru banget sih konten ini. Semoga mengedukasi banyak orang. Makin, pokoknya intinya support kita terus deh. Support kita terus. Jangan lupa subscribe, follow, dan bunyi lonceng. Dan selalu tunggu konten-konten kita berikutnya. Bye.